Oh, boleh tahu nama lengkapnya, Nama saya Kadiono. alamat. Alamat di Jalan Pemuda 56 B Buja atau Jagalan RT 1 RW 2 Jagalan Buja Kecamatan Buja Kabupaten Kendal. Terus apa sehari-hari kerjaannya? Sehari-hari saya biasa kalau tiap pagi itu sudah ngantar jemput anak-anak, ngantar di sekolahan di SMP Insinyur Tiara Bangsa. Katakan jam 6 saya sudah menjemput. Tapi karena kondisi Covid ini, eh, perjalanan anak-anak kami hanya separuh, artinya kalau moodnya 8 kita hanya 4, tetapi saya juga harus mengantar dan menjemput anak-anak. Jadi jam 6 saya juga sudah menjemput anak-anak, sampai jam 8 pas lah itu terakhir kami jemput. Dan selanjutnya nanti pembelajaran di sekolah itu jam 8 sampai jam 10. Setelah itu saya mengantar lagi ke rumahnya masing-masing, katakan sampai jam 11 lah, jam 11.30. Setelah itu kita di sekolahan, kita kumpul sama guru-guru. Selanjutnya nanti jam jam setengah satu anak-anak pulang. Anak-anak bukan, gurunya setengah satu udah pulang, eh, tapi saya masih di sana. Karena apa? Di sekolahan itu kami baru membangun musola untuk kegiatan pondok pesantrennya yang ada di SLB kami. Jadi di SLB kami itu boarding school, artinya besok pada waktu pandemi sudah berakhir, kita sudah mendapat restu dari pemerintah untuk tatap muka, otomatis nanti anak-anak yang sudah mendaftar jadi santri tempat kami, jadi nanti jam jam 7 sampai jam setengah 2 itu anak-anak di SLB, setengah 2 sampai paginya itu anak-anak yang sudah mendaftar jadi santri itu jam setengah 2 sampai jam pagi lah gitu. Jadi itu kalau kalau saya itu dapat jatah, misalnya saya harus waktunya menjaga anak-anak, katakan sore itu jam jam 6 lah, katakan jam 6 sampai pagi hari saya dapat jatah, misalnya hari Jumat ya saya di sana. Jadi tampil ban sementara kami tutup karena hari Jumat itu untuk tampil bannya tutup. Jadi kalau tampil bannya itu kami nambel banyak jam 6 sampai jam 1 katakan di sekolahan, nanti jam 2 anak-anak itu ada kegiatan santri, kegiatan di pondok, nanti jam 3 saya pulang sholat asar terus tambal ban sampai malam jam 10. Tapi nanti jam 10 saya lanjutkan lagi tidur di sekolahan bersama yang jaga di situ. Jadi setiap guru itu nanti dapat jatah untuk menjaga anak-anak yang mondok, rencana kayak gitu. Tapi mudah-mudahan Covid ini sudah selesai, artinya sudah selesai kegiatan belajar mengajar dari SLB maupun di pondok sudah terrealisasi, artinya anak-anak di situ. Jadi harapan saya anak-anak yang mondok itu adalah anak-anak yang bisa mandiri. Artinya kalau mandiri ya otomatis kalau mandiri kegiatan mengajarnya berjalan dilanjutkan dengan yang mondok. Pak lah yang tidak mondok gimana? Ya tidak mondok langsung pulang. Dan nanti diantar oleh, kalau pulang biasanya guru-guru juga mengantar pulang juga gitu. Terus apa? Bisa cerita dari awal tambal ban sampai apa mendirikan SLB? Kalau jadi tambal ban itu saya sudah lama, artinya bapak itu mewariskan kegiatan tambal ban, apa ya, caranya kepintaran saya itu dari umur 8 tahun saya sudah diajarkan oleh bapak saya untuk tambal ban. Jadi jam 8 itu saya umur 8 tahun saya sudah nambal ban. Pada waktu itu saya sudah kelas 1. Jadi kelas 1 saya sudah mengajar, sudah nambal ban sampai sekarang. Di pinggir jalan Bojo itu ya? Saya dulu pada waktu tampil bannya itu Jalan Pemuda, artinya Jalan Pemuda itu depan kantor polisi. Jadi depan kantor polisi ada polseknya di situ, saya tampil banyak di situ. Terus dulu ada yang namanya Boja Teater itu, biskup itu. Jadi biskup saya nambal ban situ. Terus karena
perjalanan apa ya, tahun dari tahun itu dari yang itu pindah ke belakang, artinya dipindah jalan yang ke belakang. Karena kalau Buja itu Semarang, Buja itu sekarang kalau pagi itu pindah ke jalan yang belakang, artinya sudah yang jalan raya itu kalau kalau siangnya, artinya jam 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 2 sampai jam itu sana. Tapi kalau pagi itu tambah apa ya, mobil-mobil itu zaman dulu itu di belakang. Tapi sekarang kondisi sudah tidak sama dengan tahun yang lalu. Terus pada waktu saya nambel ban di sana, sejak SMP, SMA masih ditambal ban di sana, sampai kuliah masih tambal ban di belakang, jalan raya yang belakang. Terus setelah saya nikah itu saya buka sendiri di depan jalan raya itu, Jalan Muda. Setelah nikah pada waktu itu saya pernah kuliah di STIK, tetapi pada waktu itu saya tanda kutip kondisi ekonomi yang tidak begitu mendukung. Akhirnya saya selama 11 tahun vakum, tidak kuliah. Dan setelah itu juga saya nikah pun saya belum melanjutkan kuliah. Tapi pada waktu itu teman-teman saya yang sudah kuliah, ada yang menjadi dosen di STIK itu, dia memberitahu kalau saya masih bisa melanjutkan lagi. Artinya saya 90 kuliah, lulus 2001. Setelah 2001 itulah saya langsung ditawari untuk menjadi guru di MI. Zaman itu yang namanya MI Muhammadiyah Buja. Tapi sekarang MI-nya sudah berakhir karena kondisi pada waktu kan yang minat untuk MI kurang begitu banyak itu. Terus setelah itu saya pindah-pindah mengajar, ya kadang di SMA PGRI, kadang di SMP Takasus, terus di SMK juga pernah, terus di SLB ini saya juga memberikan sendiri. Jadi kalau dulu itu saya banyak teman-teman mosok gawe sekolahan terus tinggal lah. Ini terus ya mungkin doa dari teman-teman, dari keluarga, itu akhirnya ya saya memberikan sekolah SLB ini. Jadi sekolah SLB ini saya namakan Insan Tiara Bangsa karena pada waktu saya nambal ban itu banyak teman-teman ngomong rektor IB, rektor ITB, rektor Institut Tambal Ban. Akhirnya bagaimana ya tulisan ITB itu bisa dilanjutkan lagi gitu. Akhirnya ya ITB itu Insan Tiara Bangsa, singkatan dari ITB itu. Terus apa proses awalnya sampai bisa bangun gedung segala macam? Ya alhamdulillah, jadi semua berkat dari Allah SWT. Jadi saya sendiri ya juga tidak tahu lah. Kita juga berpikirnya penting berjalan, artinya untuk bantuan, orang untuk bantuan, untuk izin kalau tidak izin ya tetap berjalan. Karena gini, pikir saya Allah tidak akan tidurlah, tidak pernah sehari. Artinya apa yang saya kerjakan itu semata-mata buat anak-anak sebenarnya. Bagaimana anak-anak seperti SLB itu yang katakan anak-anak difabel, anak-anak yang penuh kelebihannya melebihi dari anak yang tanda kutip normal. Jadi kita ada punya tunanetra, tunarungu, daksa, grahita pun kita sudah punya. Dari situlah kenapa kita bisa bangun. Pada waktu itu ada salah satu teman yang sering Pak jajal gini. Jadi awal saya bisa masuk di TV dan itu awalnya saya itu punya teman yang pada waktu nambal ban, terus pada waktu lubangnya 2, terus kita bercengkrama omong malu, Pak Yon ternyata kamu S2 ya? Iya, lo kok nambal ban lah? Saya itu kerjanya nambal ban, S2 kan ya karena Gusti nyai rezeki, terus aku bisa kuliah nih S2 sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Sebetulnya awalnya. Terus yang kita bisa bangun ini SLB itu ya kita tidak tahu. Jadi kita dapat bantuan dari Hong Kong itu karena tanda kutip
Yang Hongkong itu ada salah satu apa katakannya, nek zaman biyen TKW apa nek sekarang apa ya teh? Apa ya? Ya yes, Buruh pokoknya migran, ya. buruh migran. Nah, pokoknya kayak gitulah. Nah, dia punya rumahnya di Ngabian, terus di sana ada orang Ngabian yang sekolah di kami, terus dia nonton di salah satu televisi 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 swasta. Loh, lu bojo jebule asal pitune. Oh, sing gawe Pak Yon terus ya akhirnya disitulah kami di apa ya dikasih informasi kalau bapaknya itu adalah seorang tanda kutip adalah muslim yang katakan kalau itu ada penghimpun zakat di Hongkong itu hanya kita dapat bantuan sampai 700 juta sampai 800 juta. Yang ini yang 100 juta itu untuk kegiatan musyola. Jadi selama ini kami punya gedung itu salah satunya. Ada juga kami gedung yang kami itu dulu juga utang 200 juta, terus pada waktu ada yang memberi bantuan sedikit-sedikit kita cicil, kita angsur. Akhirnya ya dari teman-teman, dari orang-orang itu termasuk Hongkong pun juga bantu kami untuk menutup kekurangan yang 200. Dan alhamdulillah kami juga tahun ini juga kami juga tanda kutip ya diberi kepercayaan oleh orang-orang untuk mengelola pondoknya. Jadi pondok sudah punya tempat, tetapi kami harus mengangsur ke bank karena itu masih hutang karo 185, kita sudah mengangsur 35 juta. Yang 105 juta itu kami angsur per bulan itu 2.300.000 kali 6 tahun. Tetapi seandainya nanti 2.300.000 itu selama 6 tahun itu belum menutupi, nanti katanya bisa dianggarkan lagi lah. Seperti itu nanti mudah-mudahan jangan sampai 6 tahun itu kita punya dana dari beberapa orang ya. Kita hanya berdoa mudah-mudahan apa yang kami kelola ini bersama teman-teman mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan terlunasi atau gimana lah itu jadi utang. Selama ini apa ya. sudah pernah tayang di mana aja? Yang dapat bantuan? Nggak tayang di TV di mana aja? Oh, kalau TV dulu pernah yang pertama kali itu kita kan kenal salah satu wartawan di apa ya pertama itu yang seperti online itu loh apa ini apa ya .com itu loh. Iya, media online. Nah, online itu kan punya wartawan hanya kita sering ada misalnya di net terus SCTV Trans, terus dulu pernah ke KND juga, ke Hitam Putih juga ya dari hasil pertama awal itu adalah itu yang bernama Mas Dodi itu yang pertama pas nambal keban bocore loro lah Mas Dodi itu sebagai wartawan yang online itu ternyata ya dari hasil itulah teman-teman ada yang menayangkan gitu. Akhirnya ya dari situlah sekolah kami bisa maju gitu. Ya, paling tidak pembangunannya sudah alhamdulillah kalau kita syukurlah dengan adanya pembangunan ini. Terus kemarin sampai wakil gubernur pernah ke sana ya Pak Yasin itu kita kan dapat bantuan dari Hongkong, kita didaden oleh Hongkong untuk pembangunan karena pada waktu kami diberi bantuan itu kita dari Hongkong pun tidak begitu LPG-nya terlalu rumit, hanya ya penting Pak dulu Pak Yono pernah berjanji bahwa pembangunan ini berjalan sampai bulan Mei. Ternyata sebenarnya sampai tidak sampai itu sampai berlangsung sampai Januari. Nah itu Pak Yasin pada waktu itu membuka untuk penerimaan santri baru untuk tahun ajaran ini. Jadi Pak Yasin itu mengaspirasi tentang adanya pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah ini yang baru pertama kali di Jawa Tengah ini, maka pasti ono yo di Jawa Tengah ternyata ada pondok difabel gitu yang namanya Pondok Pesantren Al-Firdaus. Akhirnya kami ketemu sama Pak In, dia mengucap terima kasih ya
mudah-mudahan anak-anak difabel itu bisa tercover apa-apa yang menjadi kebutuhan dari para anak-anak kita itu. Ya mudah-mudahan saya berdoa Pak Yono untuk kegiatan ini berjalan lancar. Ya mudah-mudahan pondok ini berjalan dengan bagus. Kami hanya bisa beri motivasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kastiono. Selamat malam.